Gimana caranya kita sebagai cutting ataupun direktur HMPS itu harus bisa membantu dan mendampingi kalau seandainya ada mahasiswa yang kesulitan, pasti kita dampingi dan kita bantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat The Studio. Kembali lagi di podcast Dakwatuna, tempat ngobrol santai tapi penuh makna. Nah, kemarin nih kita udah ngobrolin bareng HMPS PGMI. Sekarang kita alih fakultas ke Fakultas FEBI. Apa kepanjangannya FEBI? Ekonomi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Oke. Nah, di sini kita berkesempatan dengan kan yang kemarin kan di Fakultas FEBI kan laki-laki ya. Ini sekarang perempuan. Dari nanti kakaknya sendiri yang akan perkenalan. Silakan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nabila Rahmadani Putri dari Prodi Akuntansi Syariah. Dipanggil Nabila. Nabila, Kak Nabila. Oke. Kak Nabila. Singkatannya HMPS. Himpunan Mahasiswa Ekonomi. Enggak, singkatan HMPS akuntansi gitu. Oh, panjang sekali ya. Oke. HMPS akuntansi syariah. Nah, Kak Nabila, apa dari awal itu sudah ada pengalaman berorganisasi? Apa ini first time? Apa gimana? Dari awal saya sebelum mengenal organisasi internal ini, saya sudah berorganisasi dari eksternal. PMI. Ya. Oke. Dari situ saya sebelum menjadi pemimpin saya sudah belajar dan diberi pengetahuan untuk menjadi pemimpin itu bagaimana, dan pengalaman saya di situ. Berarti waktu maba itu apa HMPS-nya kan pasti kayak mengayomi gitu kan? Nah itu spill sedikit tuh. Apakah ada pengalaman juga di HMPS sebelumnya apa bagaimana gitu? Oh kurang aktif. Berarti ini tugasnya Kak Nabila untuk mengaktifkan kembali HMPS akuntansi syariah gitu kan. Oke. Nah pastinya kan kalau waktu masuk nih atau waktu debat Kak atau waktu masih maba ada cerita unik dong pastinya dari Kak Nabila, itu boleh diceritakan dong. Nah, dari sini awal saya maba itu kan semuanya serba baru, baru. Nah, jadi di sini saya itu ingin berpengenalan dari organisasi lain. Oke. Seperti eksternal itu. Saya mulai tertarik di organisasi itu karena saya disambut, terus didampingi Di internal. Oh juga. internal. Oke. Nah, di situ saya sadar bahwa aktif organisasi di internal itu sangat penting. Penting Jadi sekali. Jadi di sini saya akan memberi banyak manfaat untuk para mahasiswa baru dan lebih membantu untuk Menjadi pendamping gitu lah ya Kak ya. Menjadi pendamping. Nah, dan pastinya kan di HMPS nih ada program unggulan kan ya yang diterapkan ke mahasiswa baru. Nah, untuk di akuntansi syariah sendiri itu bagaimana program unggulannya? Nah, di sini saya akan mengadakan sebagai direktur HMPS akuntansi syariah ini, saya akan lebih mengadakan kayak seminar dan ingin mengetahui seperti apa soft skill-nya mereka sebagai mahasiswa. Keren banget. Jadi dari situ saya akan mengayomi dan mendampingi mereka sebagai direktur HMPS akuntansi syariah. Kalau di akuntansi itu ini tanya mata kuliah ya, itu ada perminat-minatnya sendiri apa emang jadi satu akuntansi gitu matkulnya? Oh gitu. Jadi nantinya Mbak Nabila itu mengenalkan akuntansi itu seperti apa sih gitu kan ke mahasiswa baru biar tuh nggak kaget gitu ya? Ya.
Kalau pengenalannya sih ya dari kalau pemikiran mahasiswa akuntansi ini Ngitung toh. terus hitung-hitung. Sebenarnya tidak semua akuntansi itu menghitung-hitung. Di sana dari kita berpikir pasti kita akan tahu. Nah, dari berpikir situ pasti kita ternyata tidak sesulit itu akuntansi. Kalau kita emang mau berpikir untuk memahami materinya tersebut. Berarti istilahnya kita belajar lah ya. Oke. Kan kalau kita masuk di program studi itu ya kita harus mempelajari program studi itu gitu. Oke. Nah, dari kan waktu yang Fakultas Tarbiyah itu ada kolaborasi kan. Nah, apakah dari HMPS Akuntansi Syariah itu ada kolaborasi juga nih? Ya, pastinya ada. kolaborasi kita nanti pasti ke ekonomi. Oke, sefakultas ya dari kemarin. Sefakultas semua. Kenapa enggak lintas fakultas gitu? Kalau untuk lintas fakultas itu nanti bisa kita diskusikan kembali pada direktur yang lain. Oke, soalnya kan kayak beda pemikiran lah ya, beda jalan juga. Oke. Nah, gini kan biasanya kan mahasiswa baru kan ada struggle, aduh aku kalau masuk iki gimana, apa ada yang membimbing, apa ada yang mengarahkan, kan itu tugas HMPS nih. Itu bagaimana kalau HMPS Akuntansi Syariah sendiri dalam hal membimbing mahasiswa baru untuk menyamankan mahasiswa baru untuk kuliah di Indonesia. Kan takutnya nanti kalau nggak dinyamankan di program studi itu, denger nih ya, itu bisa pindah prodi nantinya. Apalagi nanti takutnya pindah ke KPI. Oke, gimana itu? Kali ya, mungkin jangan sampai kita itu berpindah prodi. Kalau sudah niatan kita dari awal itu akuntansi ya sudah akuntansi. Gimana caranya kita sebagai cutting ataupun direktur HMPS itu harus bisa membantu dan mendampingi. Kalau seandainya ada mahasiswa yang kesulitan, pasti kita dampingi dan kita bantu. Terus pastinya ada program unggulan lah ya buat HMPS untuk mahasiswa baru itu nyaman kan. Untuk program unggulannya itu mungkin dari HMPS Akuntansi Syariah sendiri seperti apa? Program unggulannya seperti waktu di debat visi misi kan pasti ditanyakan itu program unggulan HMPS Akuntansi Syariah. Kalau program unggulannya kita di sini akan mengadakan seperti seminar diklat. Diklat Excel itu kan pasti penting. Nah, di situ kita sebagai HMPS akuntansi insya Allah akan melaksanakan diklat seperti itu dan yang lain-lainnya. Oke. Biasanya kan kalau diklat kan rasa kekeluargaannya itu ada kalau diklat. Soalnya kita kumpul bareng sama mahasiswa, itu yang pernah saya rasakan sih di diklat. Nah, terakhir nih, pesan agar mahasiswa baru itu semangat untuk menjalani kehidupan kampus. Kan maksudnya maba itu masih semangat-semangatnya gitu. Ya. Nah, di sini pesan saya sebagai direktur HMPS Akuntansi Syariah itu semangat menjalani perkuliahannya dan jangan takut gagal. Di sini jadikan masa kuliah ini sebagai ilmu perkembangan dan menjadi wawasan yang luas. Nah, itu dia pesan dari Direktur HMPS terpilih Akuntansi Syariah untuk mahasiswa program studi Akuntansi Syariah. Jangan minder nantinya kalau kuliah kok berat banget, banyak hitung-hitungannya di akuntansi, tapi itu
bagian dari pembelajaran kalian. Kalian sudah memilih, ya kalian harus melaksanakan. Jangan sampai putus di tengah jalan. Eman. Oh, apa bahasa Indonesia? Sayang. Sayang. Bahasa Indonesianya eman. Nah, itu sayang sekali kalau nanti kalian putus di tengah jalan. Itu sayang banget, kalian sudah bayar, sudah capek-capek mikir, terus putus di tengah jalan. Kok sayang sekali. Dan jangan lupa pantengin terus podcast Dakwatuna Studio untuk melihat kurang satu direktur terpilihnya, yaitu dari apa? Nanti kita bahas lagi. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.